Upasahat maakto saluhur lakakku, tutuhakku natotok miyani rohakku, manangahape hubay ohu pangasaho. Ale Tuhan kudus bay saluhur na amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami ucapkan kepadamu atas kasih setia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari yang indah ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ke tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab ataupun surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 9 ayat 13. Demikian dikatakan. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Tidak tahukah kamu? Itulah kalimat pembuka dalam nas renungan kita pagi ini. Mengapa Rasul Paulus menerangkan, menjelaskan hal ini? Tentu karena ada jemaat Korintus yang memiliki atau mengalami begitu banyak masalah. Dan tujuan Paulus menulis suratnya kepada jemaat Korintus adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam jemaat dan menjawab para guru-guru palsu yang menjadi lawannya, yang mengacaukan kehidupan jemaat, kehidupan keimanan di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Supaya apa yang telah dialami Paulus tidak lagi dialami oleh para hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di sana. Karena semua orang yang bekerja tentu wajib melaksanakan kewajibannya dan juga menerima haknya. Tidak terkecuali orang yang bekerja melayani di tempat kudus. Dalam perikop ini Rasul Paulus mengambil lukisan dari Perjanjian Lama, yaitu para imam yang melayani di tempat-tempat kudus akan mendapatkan bagian mereka dari tempat kudus tersebut yang sudah ditetapkan dalam peraturan mengenai bagian para imam, atau kalau di tengah-tengah bangsa Israel siapa itu para imam, yaitu suku Lewi dari 12 suku bangsa Israel. Bisa kita lihat atau kita baca dalam kitab Bilangan 18 atau kitab Ulangan 18. Dalam ayat 14 di sini juga Paulus menjelaskan bahwa orang yang memberitakan Injil itu berhak mendapatkan bagian dari pemberitaannya. Tuhan Yesus sendiri juga memerintahkan bahwa seorang pekerja itu patut atau layak untuk mendapatkan upahnya. Bisa kita baca dalam Matius 10 ayat 10 dan Lukas 10 ayat 7. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan. Itu sebabnya kalau di dalam judul renungan kita hari ini dikatakan mendapat kebahagiaan.
Saya telah 17 tahun melayani di gereja HKBP. Dan sampai saat ini mudah-mudahan saya selalu mendapat kebahagiaan dari pelayanan saya. Saya mengalami pelayanan yang luar biasa. Dari mulai saya melayani di desa, daerah transisi, bahkan di kota. Tapi saya belum pernah mengalami apa seperti yang dialami Paulus di tengah-tengah pelayanannya. Yang kita tahu hanya untuk memakan, hanya untuk kebutuhannya dia harus menjahit dan menjual tenda. Karena apa? Karena jemaat yang dia layani tidak peduli kepadanya, tidak memikirkan bagaimana kehidupannya. Sungguh menyakitkan Bapak Ibu. Tapi justru di tempat saya pelayanan selama 17 tahun ini, jemaat yang saya layani itu sungguh luar biasa. HKBP luar biasa. Amin. Mudah-mudahan di seluruh HKBP juga akan menerima seperti yang saya terima para pelayan-pelayannya. Nah, Bapak Ibu, terlebih di tengah-tengah pandemi saat ini, kemarin saya mendapatkan telepon dari teman ataupun dongan sepelayanan nama Sintua, dan dia berkata kepada saya seperti ini, "Inang, sungguh luar biasa jemaat kita." Beberapa mereka yang bertanya kepada saya, "Bagaimana Amang Inang pendeta di gereja? Apakah mereka masih bisa dibalanjoi gereja? Apakah mereka masih bisa makan?" Sungguh luar biasa jemaat HKBP yang begitu peduli kepada para pelayannya, sehingga pelayannya mendapatkan kebahagiaan seperti yang saya alami. Oleh karena itu, marilah kita terus saling mendukung jemaat dan para pelayan, sehingga kami pelayan-pelayan Tuhan bisa terus berbahagia menyampaikan kabar baik kepada jemaat, kepada seluruh dunia, seperti yang saat ini terjadi, bahwa semua orang akan mendapatkan berita Injil, firman Tuhan melalui pemberitaan-pemberitaannya. Dan begitu juga biarlah dengan jemaat yang peduli kepada hamba-hamba Tuhan juga akan semakin dilimpahkan kebahagiaan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian sehingga kita bisa sama-sama melewati pandemi ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu. Kalau pada saat ini Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kami, sehingga kami boleh bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena penyertaan campur tangan Tuhan kepada kami dalam kehidupan kami, sekalipun kami menghadapi pandemi yang telah berlangsung beberapa bulan ini, sehingga menghambat kami untuk beribadah kepada Tuhan di gereja, di rumah Tuhan, tapi tidak pernah menghambat kami beribadah dimanapun. Biarlah hati kami, jiwa kami, tubuh kami boleh menjadi rumah Tuhan, sehingga kami senantiasa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau anugerahkan bagi gereja kami jemaat yang selalu memperdulikan para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, sehingga kami mendapatkan kebahagiaan melalui kepedulian campur tangan Tuhan yang mengingatkan seluruh jemaat kami. Kami beroleh kebahagiaan. Kami tidak pernah kekurangan, tapi kami senantiasa dalam tuntunan tangan Tuhan. Dan kami senantiasa berbahagia memberitakan Injil yang membawa kedamaian di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Engkau yang memberkati mereka.
dalam setiap aktivitas mereka hari ini. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan dengan bilur kasih-Mu. Mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Dan mereka yang mendapatkan penambahan usia, baik ulang tahun dalam kelahiran maupun dalam pernikahan, Kau tambahkanlah ya Tuhan, umur panjang, kebahagiaan, dan sukacita senantiasa. Berkati juga pemerintah kami Tuhan, dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Berikan hikmat pada para pemimpin negara kami, sehingga segera berlalu COVID ini Tuhan, dan kami boleh kembali beribadah di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati juga seluruh tim medis yang berjuang memberikan perawatan, terlebih juga kepada mereka yang saat ini terserang virus. Kiranya Kau berikan semangat baru bagi mereka. Terima kasih Bapa, ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Sempurnakanlah doa permohonan kami ini, hanya di dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.